Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, akhirnya jadi berjumpa lagi dengan saya Alex Suhendra di channel saya sendiri ya tentu saja. Nah ini habis sholat asar ya, pas jadi pengambilan gambarnya itu rekamannya sejuk gitu ya. Ini sinar mataharinya juga nggak terlalu keras ya. Sorenya ini musim-musim yang mau musim kemarau ya, atau mungkin sudah musim kemarau seharusnya. Jadi ini pas lagi tidak hujan, bisa pengambilan gambar di luar ya. Baik, ini adalah anak gembala, bukan. Ini adalah wayang yang wayang yang kemarin saya garap. Ini pesanan dari seorang teman ya. Dia multi talenta sekali beliau ini. Dia seorang aktor film, aktor teater, sutradara teater juga, penulis juga, terus melukis juga. Nah, terus suatu saat datang ke saya, nanya, saya mau bikin ini Lex, mau pesan wayang, kira-kira yang cocok dengan aku ini apa gitu. Terus ya apa? Terus dia tadinya minta berpikir apakah Abilawa gitu, Jagal Abilawa ataukah Bisma gitu. Terus kemudian menentukan tiba-tiba kalau bikin wayang Buddha gitu, bisa enggak itu? Saya bilang ya insya Allah bisa lah, saya stilisasi itu. Nah maka ini adalah wayang pertama ya, karakter Buddha. Ya teman-teman bisa menginterpretasikannya sebagai karakter apa terserah, tapi ini hasil saya nyari akal ya, stilisasi kira-kira Buddha itu seperti apa, dan akhirnya seperti ini. Ada teratainya, itu duduk di atas teratai, itu ini bunga teratainya, terus gelungnya juga seperti ini, terus pakai jubahnya itu ya. Saya berpikir kayaknya stilisasi yang cocok adalah yang seperti ini. Jadi ini wayang pertama yang ada di bumi, saya bisa bilang wayang pertama di bumi, wayang Buddha. Kalau patung kan banyak ya, kalau pahatan arca itu atau dari kayu gitu, atau lukisan juga ada. Tapi kalau wayang ini yang pertama. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan lihat sekarang. Nah, itu dia detailnya, teman-teman sudah menyaksikan. Ini sekarang kita akan review bahan dan harga dan seterusnya ya. Ini kulit kerbau. Ini kulit kerbau. Ukuran kidangan sekitar, kalau tinggi wayangnya aja ini 30 sekian senti ya, tidak sampai 40 senti wayangnya aja. Kalau sama gapitnya ya lumayan panjang ini jadinya. Terus saya pakai grenjeng plus dikasih brom. Jadi grenjeng saya eksperimen grenjeng sama brom itu gimana hasilnya. Nah hasilnya cakep ya, lumayan ya. Ini grenjeng sama brom saya jadikan satu. Terus kemudian apalagi, gapitnya dari fiber. Dari fiber seperti biasa, saya pesan dari Pak Lutfi Gapit. Oh ya, ini kemarin saya tuh udah pesan lama sama Pak Lutfi Gapit itu untuk ininya, desain gapitnya ya. Tapi mungkin beliau tuh lagi banyak kerjaan ya. Mudah-mudahan tuh terlambat pengerjaannya tuh karena lagi numpuk gaweannya tuh, antrinya panjang ya. Mudah-mudahan rezeki Bapak Lutfi semakin berlimpah ya. Jadi pesanannya terus mengalir gitu. Dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk tetangga-tetangganya gitu ya. Itu. Nah, gapitnya dari fiber,
ini model wayangnya sebenarnya bagian muka ini saya ambil gagrag Yogyakarta yang postur mukanya melenduk begini ya. Kalau Surakarta sama Cirebon itu kan ininya ini runcing landai gitu ya. Kalau ini kan ada kurvanya di bagian hidung ini ada kurvanya. Terus kemudian apalagi ya, harganya. Nah, waktu saya ditanya harga, saya terus terang saya tidak tahu akan ngasih harga berapa ya. Terus saya berpikir oke, yang mahal di wayang ini adalah desainnya. Karena ini desain pertama kali Buddha diwayangkan ya. Jadi yang mahal itu bagi saya desainnya. Bagaimana saya menstilisasi berdasarkan gambar, patung gitu ya, lukisan gitu atau ukiran-ukiran kayu itu sosok Buddha diwayangkan seperti apa. Jadi yang mahal itu saya mikir menstilisasi, mewujudkan patung itu ke dalam bentuk wayang. Nah, terus bahan tentu saja ini kulit kerbau ya, jadi nggak melengkung-melengkung ya, aman lah ya insya Allah. Nah, terus ditanya harganya berapa itu, saya ajukan harga 800.000. Nah, beliau ini ya, Bapak Wani Darmawan, ini orang yang sangat baik hati ya. Beliau ini ya, sudah ketika saya sodorin harga 800.000, Bapak Wani Darmawan ini teman saya ya, terus beliau bilang 1 juta aja kalau kayak gitu. Oh oke gitu ya, kalau gitu ya tak kasih 1 juta itu. Senang banget dikasih 1 juta itu kan ya, lumayan ya, alhamdulillah ya, bisa buat beli pampers anak saya. Terus tadinya pikir apakah dikasih figura itu. Oh kalau figura nanti aja deh, saya bilang. Karena kalau sudah di figura wayang itu tidak bisa seenaknya dicomot gitu ya. Ya dia akan tetap ada di tembok gitu, terus dipajang di sana hanya untuk dilihat aja, tapi nggak bisa dipegang-pegang begini. Nah, sebenarnya ada motor ya. Nah, tetangga saya. Nah, terus kemudian saya usulkan untuk saya bikinkan stand ini. Nah, ini standnya. Ini sederhana, hanya terbuat dari kayu pinus ya. Nih, terus saya bor ini untuk nancepin wayangnya. Jadi wayang bisa taruh sini, bisa taruh di sini, bisa di sini. Terserah mau di mana itu. Nanti ada wayang lain sebelah sini gitu. Ini. Nah, saya bikinkan ini. Ini kan enak, ini bisa dibawa di mana-mana ya, Mas. Mau dipindah pajangannya, dipajang di meja kerja gitu, di ruang tamu atau di teras gitu. Ya, enak. Kalau di figura itu kan nggak ada dicopot lagi gitu kan. Atau ditempel di tembok kan, kalau backgroundnya nggak bagus, misalnya ini wayang kan warnanya soft ya. Kalau backgroundnya putih seperti ini tidak masuk. Tapi kalau misalnya backgroundnya agak gelap begini, ini wayang masuk ya. Atau misalnya kayak sarung saya agak merah begini, nggak kelihatan ya. Nah, itu cocok ya. Jadi saya usulkan untuk dibikinkan stand seperti ini. Nah, tak bikinkan standnya. Nah, ini pengerjaannya manual ya, nggak pakai mesin. Jadi saya dulu perkayuan. Nah, itu dia teman-teman, ini ukuran kidangan, harganya segitu. Insya Allah saya juga kalau misalnya ada teman-teman mau mendesain wayang apa itu agak berbeda sedikit ya, nanti ongkos yang agak tinggi itu adalah di bagaimana menstilisasi atau mendesain itu ya. Kalau wayang-wayang sudah umum itu kan blaknya udah ada gitu, saya gambar juga rujukannya mudah gitu, misalnya mau menduplikasi itu kan gampang, duplikat itu. Tapi kalau wayang baru, bentuk baru ini kan memang sesuatu yang harus dipikirkan dengan matang-matang ya, dengan masak gitu, masak dengan matang sehingga jadilah wayang yang insya Allah enak untuk dipajang itu, keluar auranya gitu. Kalau belajar keterampilan mudah, tapi kalau belajar aura itu, memunculkan aura wayang itu gimana ya. Ya pokoknya itu, terima kasih banyak ya Bapak Wani Darmawan itu. Teman saya sudah mau mesen wayang di saya. Kalau besok-besok mau pesan lagi monggo itu. Nanti saya bikinkan wayang yang lain. Dewa Ruci mungkin saya punya desain yang unik untuk Dewa Ruci. Dan teman-teman yang mau pesan wayang, mau wayang baru atau wayang yang sudah ada sebelumnya gitu, desain sendiri monggo saja. Nomor sudah saya taruh di deskripsi.
Dan yang kemarin pernah nanya harga wayang Betara Guru, maaf ya, yang itu tidak dijual, nanti saya bikinkan lagi aja karena itu sudah dihak milik sama anak saya. Pas pesawat lewat. Pesawat lewat, saya harus undur diri, mau segera terbang ke mana ya? Ke Swiss ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya Alex Wendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.